Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami di sini kelompok 1 akan melakukan kunjungan usaha di sebuah kos, yaitu kos Land Muslimah. Jadi ikutin kita terus ya. Yuk. Perwakilan dari kelompok 1. Saat ini saya sedang bersama pemilik dari kos Land Muslimah. Dengan Mbak siapa? Saya Desi. Mbak Desi. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bisa diceritakan sedikit tentang ibu dan latar belakang sebelum memulai usaha kos-kosan ini? Oh ya, baik. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman dari UMY ya. Ya. Fakultas apa? Ekonomi dan bisnis. Oke, baik, ekonomi dan bisnis. Jadi sebelumnya untuk usaha kos-kosan ini saya tuh bukan asli Sunda. Tapi orang tua saya aslinya Jogja, Gunung Kidul. Kemudian dulu orang tua saya transmigrasi ke Riau, kemudian balik lagi ke Jogja. Nah, waktu ke Jogja itu orang tua saya membeli tanah ini, dan tanah ini sebenarnya sudah ada bangunannya, dan bangunannya ada settingannya bangunan kos-kosan seperti itu. Nah, tapi dulunya kos-kosannya baru 1 lantai, tapi sudah didak yang sudah persiapan untuk lantai kedua seperti itu. Gitu. Ya, selanjutnya kapan usaha kos-kosan ini mulai berjalan? Untuk kos-kosan sendiri berjalan itu saya kesini 2007, mungkin baru aktif 2009. 2009 itu aktif, dan itu baru di lantai 1 yang paling belakang. Kemudian sempat nggak berjalan lagi, ditutup, nggak dikoskan lagi, digunakan sendiri. Kemudian dibuka lagi, tutup lagi, buka lagi, tutup lagi, nah tutup dan buka lagi. Yang ini tahun 2022, 2023. Yang selanjutnya, apa tantangan terbesar saat pertama kali membuka usaha kos-kosan? Untuk tantangan terbesarnya itu dulu kita di bagian pemasaran betul ya, karena kan ini lokasinya ke waktu itu belum strategis saat ini gitu, karena ini kondisi dulu kan UMY itu pusatnya yang sebelah sana ya. Nah kemudian untuk ke UMY sendiri aksesnya lumayan jauh untuk anak-anak UMY, terus apalagi mereka ketika putar baliknya akses jalannya itu. Terus tapi untuk saat ini udah maju dan lain sebagainya, kampus bertambah, itu jadinya alhamdulillah jadi strategis sekarang. Selanjutnya, apa saja perubahan atau perkembangan yang sudah terjadi sejak awal hingga sekarang? Untuk perkembangan ini, kosan ini sudah mengalami renovasi yang ketiga kali. Jadi yang pertama itu kan kita emang baru 1 lantai dan itu didak gitu. Nah terus renovasi yang pertama itu menyelesaikan yang dak itu. Nah jadi ditambah kamar, udah itu renovasi pertama. Setelah itu lanjut lagi beberapa tahun kemudian, renovasi yang kedua itu kita penambahan kamar mandi yang belakang, area penambahan kamar mandi, tempat masak, terus jemuran seperti itu. Nah yang renovasi yang ketiga itu setelah akhirnya kita ubah warna dan semuanya, struktur dan lain sebagainya, ada beberapa yang kita tambahkan, ada penambahan kamar, penambahan tipe, dan penambahan fasilitas-fasilitas lainnya seperti itu. Cukup banyak ya, Mbak ya? Iya. Selanjutnya, apa ada momen sulit selama menjalankan usaha ini? Bagaimana cara menghadapinya? Oke, kalau momen sulit itu mungkin ketika ini ya, pertama waktu itu kita di COVID itu sudah semua lini usaha pastinya. Kemudian tapi untuk momen yang selanjutnya itu adalah harga pasaran kosan sini itu sangat beraneka ragam. Itu yang membuat kita yang akan mengatur harga kos-kosan itu sendiri yang akan sulit, karena banyak harga yang mirip, tapi juga ada yang harga tinggi, harga tengah dan sebagainya. Tapi kita meyakini bahwa itu semua akan ada pasarnya sendiri. Selanjutnya, apa yang membedakan kos-kosan ibu dari yang lain? Untuk kalau yang saat ini saya merasanya, karena kos-kosan ini udah ada, aku menciptakannya adalah di sini ada kelas ngajinya. Kita mengadakan ada kelas ngaji di sini itu lebih menekankan kita mendekat ke Al-Quran, belajar mengaji sejak dari awal. Jadi mulai dari makhrajul huruf, hafalan dan lain sebagainya. Selanjutnya aku mau tanya-tanya juga nih Mbak. Iya. Bagaimana sih cara Mbak tuh menjaga kenyamanan dan keamanan bagi para penghuninya gitu? Oke, kenyamanan dan keamanan ya.
Kalau kenyamanan sendiri, kan ini basic cost-nya itu kebanyakan kamar mandi luar. Iya. Nah, kalau kamar mandi luar itu biasanya dulu waktu saya jadi mahasiswa itu anak-anak kos itu sendiri yang membersihkan dengan dia buat tiket dan sebagainya. Nah, kami memberikannya adalah enggak, anak kosan itu sudah tidak membersihkan itu gitu. Jadi dari kami sendiri yang ada tuh pembersihnya. Jadi anak kos tinggal memakai, tapi kami menekankan kepada anak-anak kos ini untuk tetap menjaga kebersihan, membuang sampahnya pada tempatnya, kemudian ketika cuci piring yang mereka pakai itu harus segera dicuci dan sebagainya, atau tempat makan dan sebagainya itu harus dibersihkan. Kalau mereka tidak membersihkan, silakan masukkan ke kamarnya masing-masing. Itu untuk kenyamanan ya. Kalau untuk keamanan sendiri itu kita ada jam malamnya. Jam malamnya itu kita di jam 10. Kalau mereka ada kegiatan di luar tidak masalah, asalkan dia izin. Izin masih mengerjakan tugas kayak gitu, nanti akan ada yang membukakan pintunya seperti itu. Jadi kita tidak memberikan kunci itu kepada mahasiswa. Oke, terus apakah Mbak memiliki strategi khusus nih dalam mengelola keuangan usaha kos ini? Kalau untuk strategi khusus mengelola keuangan, jujur saya nggak begitu ngerti tentang mengelola keuangan, cuma saya tahunya pemasukan, pengeluaran. Ya, jadi saya mencatatnya pemasukannya itu apa aja dan pengeluaran dalam untuk perawatan kosan ini apa aja, dan saya catat dan aja itu jadinya apa sih, setelah pemasukan dan pengeluaran kita dapatnya apa, penerimaan ya. Nah itu aja, sebatas segitu. Untuk strategi khususnya saya nggak ada, mungkin dari bapaknya akan ada masukan seperti itu. Oke, terus nih apa sih pelajaran yang paling berharga yang Mbak dapatkan dari menjalankan usaha ini? Untuk pelajaran yang paling berharga itu, jadi ini usaha itu butuh ketelatenan yang serius dan butuh ditungguin. Kalau menurut saya butuh ditungguin itu harus dipantau, karena ya usaha itu kan yang akan menghasilkannya itu gitu loh. Jadi kita harus memantau, nggak boleh langsung lepas seperti itu. Tetap harus ada diawasi, dikontrol dan lain sebagainya, dan butuh ketelatenan kita kayak gitu. Itu sih. Oke. Terus apa harapan Mbak nih ke depannya untuk usaha kos-kosan ini nih? Untuk harapannya itu, untuk kos-kosan ya, saya berharap tuh kos-kosan itu mereka menerapkan ini ya, kita tuh pemilik kos-kosan itu harus bernilai baik di mata masyarakat kayak gitu. Jadi misalnya jam malam sih, terutama jam malam itu sih, karena beberapa banyak karena saya juga warga sini, beberapa tuh warga tuh mengeluhkan juga anak kosan tuh pulangnya jam malam sampai malam-malam kayak gitu. Itu yang saya resah kayak gitu, karena malam itu kan riskan, apalagi kalian itu bukan orang sini. Dan kejahatan itu kan kemana-mana. Jadi harapannya itu ya kita menciptakan kondisi lingkungan itu kondusif gitu loh, dan semoga ya itu akan tercapai gitu, supaya tidak ada kekerasan dan sebagainya gitu. Oke. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Mbak dari aku, pesan atau motivasi apa sih yang bisa Mbak kasih pada orang-orang yang mau memulai usaha kos-kosan kayak gini nih? Pesan dan motivasi, tetap semangat, jangan putus asa, dan siapkan modal. Tapi ya, karena kos-kosan itu jangan dikira balik modalnya cepat, enggak. Karena kita akan mengeluarkan modal besar itu di awal pembangunan sendiri aja udah berapa, dan nanti pengembalian itu kita harus menunggu bertahun-tahun juga kan, nggak langsung cepat itu sih. Jadi jangan putus asa untuk menunggu itu, tapi nikmatin aja kalau memang mau sudah terjun ke situ. Dan perlu ada perawatan dan sebagainya, dan jangan hanya ya udah dirikan kos-kosan tapi uang aja yang dikos-kosan, tapi ada nilai positif yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Oke, ini dia sekian wawancara dari Mbak Desi selaku pemilik usaha kos-kosan Kospen Muslimah. Terima kasih banyak Mbak atas wawancaranya. Terus lancar buat pendidikannya. Ya. Oke, sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.